Shalom Sobat Seimbang. Hari ini renungan kita berjudul Bersyukur di Tengah Kesulitan. Mengeluh sepertinya sudah menjadi respon yang umum di antara kita. Kita mudah sekali mengeluh. Banyak hal yang kita keluhkan. Kita mengeluh tentang pekerjaan, tentang hubungan, tentang kesehatan, tentang apapun juga. Bahkan tentang hal-hal kecil seperti cuaca atau lalu lintas. Namun firman Tuhan melarang kita untuk mengeluh. Karena mengeluh mencerminkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Serta merampas sukacita dan damai sejahtera yang Ia ingin kita miliki. Kisah bangsa Israel di tengah padang gurun adalah contoh klasik tentang bahayanya mengeluh. Meski Tuhan secara ajaib membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, serta menyediakan air dan mana, bangsa Israel masih terus-menerus mengeluh tentang kesulitan mereka. Bangsa Israel malah merindukan makanan sewaktu mereka berada jelas-jelas di bawah perbudakan Mesir. Dan bangsa Israel meragukan kemampuan Tuhan dalam menyertai dan melindungi mereka, dalam memelihara kehidupan mereka. Mengeluh bukan hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga merusak hubungan kita dengan sesama. Keluhan menciptakan atmosfer negatif dan menular. Ketika mengeluh, kita pasti berfokusnya pada masalahnya, bukan pada solusinya. Bahkan kita lupa akan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, perhatikanlah bahwa obat untuk keluhan adalah ucapan syukur. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menuliskan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dengan ucapan syukur." Rasul Paulus yang mengalami banyak kesulitan di dalam pelayanannya tahu kekuatan dari ucapan syukur. Oleh karena itu, ia mendorong kita untuk melakukan hal yang sama, untuk membawa semua kesulitan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita bisa mengucap syukur atas setiap kesulitan, kesusahan, masalah yang sedang kita hadapi. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketika kita bersyukur, perspektif kita pasti diubahkan. Kita dapat fokus kepada apa yang baik dalam hidup kita. Kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Dan kita percaya bahwa Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun di tengah kesulitan, kita dapat belajar untuk berhenti mengeluh dan membiasakan diri untuk mengucap syukur dalam segala hal. Perhatikan kapan dan tentang apa kita mudah mengeluh. Ketika kita mulai mau mengeluh, berhentilah sejenak dan carilah sesuatu untuk dapat kita syukuri. Berdoalah kepada Tuhan untuk mengubah hati kita dan memberikan kita perspektif yang lebih positif. Hindari orang-orang yang suka mengeluh. Jadilah orang-orang yang berfokus kepada solusi, bukan kepada masalahnya. Mengembangkan sikap bersyukur bukanlah perkara yang instan. Tetapi ketika kita belajar bersyukur dalam segala hal, kita dapat mengalami sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Kita juga dapat menjadi saksi Kristus yang lebih efektif bagi kemuliaan Tuhan. Marilah kita memilih untuk tidak mengeluh dan terus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Refleksi diri, dalam situasi sulit apa Sobat Seimbang sering tergoda untuk mengeluh? Bagaimana Sobat Seimbang melihat hubungan antara ucapan syukur dan damai sejahtera dalam hidup Sobat Seimbang? Apa hal-hal dalam hidup Sobat Seimbang yang selama ini dianggap remeh, tetapi sebenarnya layak untuk disyukuri, yang harus dilakukan? Ketika merasa ingin mengeluh, berhenti sejenak dan carilah sesuatu untuk disyukuri. Hindari orang-orang yang sering mengeluh. Jadilah orang-orang yang berfokus pada solusi, bukan kepada masalah. Tuhan Yesus, ampuni kecenderunganku untuk mengeluh dan mengabaikan kebaikan-Mu. Tolong aku untuk mengembangkan hati yang bersyukur, bahkan di tengah badai kehidupan. Beri aku kekuatan untuk fokus padamu dan untuk menemukan damai sejahtera dalam ucapan syukurku. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Hikmat hari ini, ketika kita bersyukur, kita fokus pada apa yang baik dalam hidup kita, bukan pada apa yang salah.